Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces untuk tahun 2022. Nah, seperti apa ramalan ataupun gambaran teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di tahun 2022? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan satu dek kartu tarot sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan inilah ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces untuk tahun 2022. Di sini ada kartu Three of Cup, kemudian di sini ada kartu Six of Wands, dan kemudian di kartu yang sebaliknya di sini ada kartu Four of Wands. Poin yang pertama, di tahun 2022 ini berkaitan erat dengan posisi perasaan. Terkadang di tahun 2022 teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces, kamu itu kadang suka berpikir, kenapa di tahun 2022 orang lain itu nggak bisa mengerti perasaan kamu. Jadi seolah-olah memang ada beberapa situasi ataupun ada beberapa kondisi yang kamu kayak ngerasa orang-orang di dalam lingkungan sekitar kamu itu nggak bisa memahami, tidak bisa mengerti posisi yang memang terjadi di dalam kehidupan perasaan kamu. Nah, di sini yang harus kamu sadari, posisi mengerti, memahami perasaan kamu itu bukan tugas mereka, tetapi itu adalah tugas kamu. Karena apa? Di tahun 2022, di sini yang harus kamu sadari adalah kamu bertanggung jawab secara seutuhnya. Kamu bertanggung jawab secara penuh terkait dengan kehidupan kamu. Jadi kamu sudah tidak waktunya lagi terlalu bergantung dan juga berharap kepada orang lain bisa mengerti kamu. Karena di tahun 2022 yang harus dipahami, yang pertama, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces, kamu akan berada dalam satu situasi banyak sekali tanggung jawab yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu, dan itu harus kamu selesaikan sendirian, tidak boleh terlalu mengharapkan orang lain. Di sini ada kartu Ace of Swords yang kamu harus menyelesaikan segala bentuk tanggung jawab dan juga kewajiban-kewajiban yang ada di dalam diri kamu harus kamu selesaikan sendirian. Kamu tidak boleh terlalu bergantung kepada orang lain di dalam beberapa hal terkait dengan posisi kehidupan kamu. Karena apa? Bergantung kepada orang lain itu nantinya justru malah akan membuat kamu dalam posisi yang kecewa. Karena apa? Kamu sudah seharusnya belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Ketika kamu terlalu bergantung kepada orang lain, maka secara otomatis kamu akan berada dalam situasi yang kecewa. Maka dari itu, berkaitan erat dengan tanggung jawab dan juga berbagai persoalan yang memang terjadi di dalam kehidupan kamu, 100% itu adalah tanggung jawab kamu. Dan memang kamu harus bisa memahami di tahun 2022 dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2022, kamu harus menyadari di awal tahun masih ada. Ingat ya, di awal tahun masih ada beberapa masalah-masalah yang kamu bawa dari tahun sebelumnya yang kamu bawa ke tahun 2022. Sehingga apa? Kamu konsentrasinya di 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret sampai dengan bulan kelahiran kamu harus fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang masih kamu pikul, masih kamu bawa ke tahun yang baru di tahun 2022. Setidaknya sampai dengan bulan kelahiran kamu, masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu ini akan terselesaikan, dan kamu juga harus menetapkan deadline di dalam kehidupan kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu setidaknya di 3 bulan saja, Januari, Februari, Maret sampai di bulan kelahiran kamu, masalah-masalah tersebut harus bisa terselesaikan. Nah, ketika di tahun 2022 awal masalah ini sudah bisa terselesaikan, barulah kamu membuat rencana, barulah kamu menyusun rencana. Rencana apa yang akan kamu lakukan di tahun 2022 ini? Dan kalau bisa yang saya katakan yang pertama, kamu harus memperbaiki dulu
kamu harus memperbaiki dulu segala bentuk kehidupan kamu di tahun 2022 untuk kembali membangun situasi yang sempat runtuh di tahun yang sebelumnya. Karena apa? Di tahun yang sebelumnya ada banyak sekali masalah yang secara tidak langsung, sadar ataupun tidak sadar, teman-teman Pisces, kamu berada dalam situasi yang runtuh, dalam situasi yang memang hancur sebagian bagian pondasi dari kehidupan kamu. Jadi di tahun 2022 prioritas kamu yang pertama adalah tadi, yang pertama kamu bertanggung jawab penuh terhadap diri kamu, jadi jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Dan yang kedua, kamu harus sadar diri, masalah yang kamu bawa dari tahun sebelumnya cukup 3 bulan pertama saja kamu selesaikan di tahun 2022. Dan yang ketiga, kamu harus segera membangun apa yang memang harus kamu perbaiki di tahun 2022 ini. Karena apa? Pondasi kehidupan kamu di tahun sebelumnya memang runtuh sebagian, jadi memang kamu harus memperbaiki kehidupan kamu di fase-fase awal tahun 2022 ini. Dan kemudian di sisi yang selanjutnya, ketika kita berbicara soal posisi perasaan juga, di sini memang terkadang kamu juga harus melihat bahwa emosi kamu di tahun 2022 seharusnya harus bisa lebih stabil. Jangan terlalu mudah sensitif dan juga jangan terlalu mudah terpancing secara emosi. Ketika memang ada orang yang tidak bisa menghargai kamu, ya udah abaikan saja, cuekin aja, nggak usah terlalu berharap kamu dihargai oleh orang lain. Karena apa? Orang lain itu memang tidak bisa menghargai kamu, tetapi setidaknya kamu harus bisa menghargai orang lain. Supaya apa? Kamu berada dalam situasi yang tetap stabil secara posisi emosi kamu. Karena di tahun 2022 di sini yang harus dipahami, teman-teman Pisces masih akan menghadapi beberapa orang yang kurang bisa menghargai apa yang ada di dalam diri kamu. Itu poin yang saya rasa cukup penting ya untuk tahun 2022. Dan kemudian di sisi yang selanjutnya, secara posisi materi. Nah, ini menarik. Ketika posisi materi di tahun 2022 ada kartu Six of Pentacles, Five of Pentacles, dan di sebaliknya ada kartu Knight of Cup di awal tahun 2022. Di sini saya sampaikan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces, usahakan kamu harus berada dalam situasi yang hati-hati. Karena di bulan Januari sampai dengan bulan kelahiran kamu, di bulan Maret, April memang terkadang ada situasi yang cukup banyak pengeluaran-pengeluaran yang harus kamu lakukan di dalam posisi finansial kamu. Dan memang tidak mengagetkan ya, ketika di posisi awal tahun selalu saja ada banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang harus terjadi di dalam posisi finansial kamu. Jadi setidaknya sampai dengan, ya kita perpanjang aja lah, 6 bulan pertama dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022, kamu memang harus lebih mewaspadai terkait dengan berbagai bentuk potensi-potensi pengeluaran yang ada di dalam posisi keuangan kamu. Karena dalam rentang 6 bulan pertama di tahun 2022 ini bakal terjadi beberapa pengeluaran yang cukup banyak, apalagi di kebutuhan lebaran, di hari raya Idul Fitri pasti akan ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan posisi keuangan kamu. Jadi meskipun situasinya cukup baik, meskipun situasinya cukup lancar, teman-teman Pisces juga harus lebih mewaspadai terkait dengan beberapa hal yang terjadi dalam posisi finansial kamu. Dan di sisi yang lain, di sini saya melihat setelah melewati 6 bulan pertama di bulan Juli sampai dengan bulan Desember, di sini akan ada kebahagiaan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Termasuk di sini ada kartu The Star yang merepresentasikan setelah bulan Juli kamu akan mengalami aliran rezeki yang baik, akan mengalami aliran rezeki yang lancar, meskipun dengan berbagai bentuk persoalan, tetapi tidak seintens atau frekuensinya tidak sekuat dari 6 bulan pertama di tahun 2022. Jadi memang kamu masih akan mendapatkan kelancaran rezeki yang bagus, akan memperbaiki pengeluaran yang cukup banyak di fase awal tahun 2022. Jadi dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember
tahun 2022, setidaknya teman-teman Pisces akan berada dalam situasi yang baik, akan berada dalam situasi yang bisa saya katakan cukup lancar terkait dengan posisi keuangan kamu. Untuk pengeluaran di 6 bulan terakhir tidak sebanyak di 6 bulan pertama di tahun 2022 ini. Dan kemudian secara posisi hubungan asmara, teruntuk teman-teman Pisces yang mungkin kamu memiliki rencana untuk menikah di tahun 2022, saya rasa ini adalah harapan yang akan terwujud, ini adalah mimpi yang akan menjadi nyata di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Ada modal yang cukup. Ada modal yang cukup, bukan hanya modal secara materi, tetapi juga modal secara non-materi yang saya rasa dalam kedewasaan, dalam sisi psikologis, kamu saya rasa cukup matang untuk bisa memilah atau memilih situasi yang baik untuk menikah di tahun 2022. Dan di sini bagi teman-teman Pisces yang pengen menikah di tahun 2022 memang sangat terbuka sekali kesempatan untuk bisa menikah di tahun 2022. Jadi harapannya di sini memang ada 3 alasan kenapa teman-teman Pisces bisa menikah di tahun 2022. Yang pertama, modal secara materi cukup. Yang kedua, modal secara psikologis, emosi, kemudian komitmen dan sebagainya bisa saya katakan sudah cukup matang. Dan yang ketiga, secara keyakinan, hakul yakin kamu dengan pasangan di tahun 2022 bisa melangsungkan pernikahan yang dimana itu menjadi impian kamu. Dan bagi teman-teman Pisces yang sudah berumah tangga di tahun 2022, di sini saya sampaikan yang pertama memang secara posisi ekonomi terkadang fluktuatif ya di fase-fase awal tahun 2022 karena memang banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Tetapi kamu juga harus mulai untuk melepaskan hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan di dalam posisi pengeluaran kamu. Jadi kamu harus lebih memprioritaskan hal-hal yang kamu rasa penting di dalam posisi rumah tangga kamu. Terkait dengan posisi keuangan ataupun posisi ekonomi, teman-teman Pisces harus memprioritaskan apa yang memang menjadi skala prioritas terkait dengan posisi keuangan dalam sisi rumah tangga kamu. Meskipun secara posisi pemasukan bisa kita katakan di fase-fase pertengahan tahun 2022 kamu berada dalam keadaan yang cukup baik, kamu berada dalam keadaan yang bisa saya katakan cukup lancar, tetapi tetap saja kamu harus berhati-hati dengan penggunaan dari sisi keuangan kamu. Karena apa? Pondasi yang kuat dalam posisi rumah tangga yang pertama adalah dari posisi keuangan kamu. Dan hati-hati setidaknya di bulan Berber, Oktober, September, November, dan bulan Desember, di sini sepertinya juga akan terjadi beberapa permasalahan terkait dengan situasi pengeluaran kamu dalam rumah tangga. Akan ada peningkatan pengeluaran ketika di bulan Oktober, September, November, dan juga di bulan Desember tahun 2022 ini. Dan kemudian di sisi yang lain bagi teman-teman Pisces yang saat ini kamu memiliki rencana untuk membuat usaha yang baru di tahun 2022, saya rasa adalah fase yang baik untuk memulai usaha yang baru, ataupun ketika kamu sudah yakin dengan usaha kamu pengen membuka cabang usaha yang lainnya di tahun 2022 adalah fase yang baik untuk bisa menciptakan usaha yang baru. Karena apa? Di tahun Sio Macan kamu akan berada dalam situasi yang selalu saja dinaungi kesuksesan dan juga keberuntungan, termasuk keberuntungan menghindari berbagai bentuk permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu. Jadi memang secara karir, secara usaha ataupun secara pekerjaan, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di tahun 2022 adalah tahun yang terbaik untuk mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan kamu. Kenapa? Ada kerja keras yang memang luar biasa terjadi dalam usaha dan juga di dalam sisi pekerjaan kamu. Meskipun terkadang ada beberapa kebimbangan, terkadang ada beberapa keraguan-raguan
yang ada di dalam kehidupan teman-teman Pisces, pada akhirnya kamu mampu untuk mengantisipasi dan juga menyelesaikan keraguan-raguan tersebut dengan cukup baik. Jadi memang di tahun 2022 ada potensi kesuksesan yang akan didapatkan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Pisces dalam sisi usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu. Dan bahkan bagi teman-teman Pisces yang jomblo di tahun 2022, saya rasa kamu akan menemukan pasangan sejati kamu. Kamu akan menemukan siapa yang akan menjadi jodoh kamu di tahun 2022 ini. Meskipun saya sarankan kamu juga tidak perlu terlalu terburu-buru, tetapi hal yang paling terpenting di tahun 2022 kamu tidak mengalami sakit hati. Kamu tidak mengalami kekecewaan yang memang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Karena apa? Karena kamu menemukan sosok yang tepat yang mampu menyembuhkan luka di dalam kehidupan percintaan kamu. Jadi bagi teman-teman Pisces yang selama ini menjomblo, kamu bukan hanya mendapatkan sosok yang tepat yang bisa menyembuhkan kamu, tetapi bisa membuat kamu merasa lebih waras terkait dengan kehidupan kamu. Termasuk kamu akan merasakan bahagia dengan pasangan yang akan kamu temukan di tahun 2022 ini. Dan di sisi yang lain, secara posisi materi bagi teman-teman Pisces yang jomblo, setidaknya dengan keseimbangan yang terjadi di dalam kehidupan kamu, kamu bisa menjaga situasi yang tetap stabil di dalam berbagai kondisi, termasuk dalam keuangan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dengan apa yang kamu dapatkan, termasuk kejayaan dan juga kesuksesan di tahun 2022 akan sangat mensupport dari apa yang kamu lakukan pada sisi hubungan asmara kamu. Dan kurang lebih seperti ini situasi dan juga kondisi yang terjadi teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces untuk tahun 2022. Semoga bisa membantu kamu menjadi motivasi dan juga menjadi referensi ketika ada hal yang baik. Ya tentu saja kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, dan ketika ada hal yang kurang baik ya saya sarankan untuk menjadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu per satu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, Joyo Hadi diningrat, Rahayu 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 Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces untuk tahun 2022.